Oke ya, saya mau coba semangatnya teman-teman Harvest ya. Katanya ini gabungan nih dari ini leader semua kan? Enggak. Diaminin dong. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Lebih meriah bisa nggak sih? Berdiri, bisa. Ya udah berdiri dong. Berdiri. Oke, kasih yang terbaik buat malam ini, kasih yang terbaik buat diri kalian masing-masing ya. Oke? Oke, semangat pagi. Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Alright, tepuk tangan sama Oke, tepuk tangan dong buat saya rasa saya bukan speaker baru di kantor Anda ya. Mungkin kayaknya jadwal tiap tahun pasti diundang ya di tiap tahun. Ya? Jadi saya nggak mau ulang-ulang lagi. Jadi teman-teman sebenarnya diundang ke sini malam ini tujuannya saya ini disuruh ngapain? Apa? Coba saya mau tanya, apa yang tertarik, apa yang menurut Anda hal yang menarik untuk Anda tahu dari saya? Coba. Cara bangun tim. Hah? Cara bangun tim. Cara bangun tim. Oke, yang kedua? Cara rekrut. Yes, terus yang ketiga? Maintain tim. Ya itu tadi bangun tim, rekrut terus? Maintainnya. Oh jadi teman-teman yang diundang malam ini ke sini fokus untuk kita bahas building tim berarti ya? Ya. Terus saya tanya nih, menurut teman-teman apa yang menarik dari saya dalam hal building tim? Timnya besar. Oke, sorry sebelumnya ya, karena beberapa bulan ini agak repot sekali gitu ya. Jadi semua nggak update ya, nggak ada Sunday Fun update, nggak ada materi update. Kayaknya saya mesti ngulang-ngulang hal yang sama lagi. Tapi oke, kalian hari ini mau apapun saya akan kasihkan gitu. Apa yang bisa saya kasihkan kepada teman-teman. Tentunya bukan berarti saya lebih hebat, tapi mungkin ada hal yang menarik untuk teman-teman ketahui dari saya. Dua hal yang pasti, yang jelek dibuang, yang bagus boleh diambil. Karena saya juga masih belajar. Banyak sekali senior-senior saya di Prudential yang berasal dari Harvest ya. Jadi nggak ada sombong, nggak ada yang patut disombongin ya. Dari seorang Roy gitu ya. Siapa yang belum pernah dengar sharing saya sama sekali? Belum mendengar yang kedua. Terus saya mesti ngulang lagi gitu. Oh sekilas ya, yaudah. Kalau sekilas bawa pakai materi aja. Nanti di dalamnya kita kupas tuntas. Maksudnya ada materi lama saya tentang background saya, kemudian cara saya mengembangin tim. Tapi nanti teman-teman boleh cut di tengah jalan. Saya mau tanya nih, ini gitu ya, boleh? Boleh. Karena saya nggak prepare materi baru buat teman-teman. Jadi ini materi one day seminar yang biasa saya pakai di JC lain. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Zul Bahroin ya. Biasanya teman-teman Indonesia panggil saya Roy. Biar kelihatan keren dikit ya. Zul, udah ada Pak Zul ya. Kalau Bah, masa Bah ya udah, karena Prudential perusahaan Inggris jadi biar ada Inggris-Inggrisnya dikit. Kalau orang barat kan Roy ada nggak? Ya, just kidding. Oke. Saya berasal dari Pontianak, bukan asli orang Jawa. Kemudian saya sekarang masih usia 28 tahun. Status masih single. Apa lagi backgroundnya? Saya berasal dari background seorang perawat dulunya ya.
perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik. Nggak ada background asuransi, nggak ada background marketing, nggak ada background trainer, nggak ada background orang manajemen, nggak ada ya. Saya berawal dari background seorang perawat. Kalau boleh sedikit sharing mengenai dunia perawat, tentunya teman-teman tahu kenapa saya harus quit dari perawat. Tahu ya? Kenapa? Gak ada duitnya, betul. Tepuk tangan dong Bapak Jansen ya, Pak Bumi. Salah satu nggak ada duitnya. Yang kedua, saya belum menemukan gambaran masa depan saya di perawat. Yang ketiga, biasanya begini. Biasanya orang-orang ketika lulus kuliah, gitu ya, lulus kuliah, cari kerjaan aja susah, betul? Cari kerjaan aja susah. Kok si Roy ini baru 2 tahun kerja di rumah sakit, kemudian dia beranikan diri untuk keluar dari rumah sakit, gitu. Padahal rumah sakit saya itu rumah sakit yang semua orang, kalau orang-orang medis, mau dokter, mau perawat, mestinya mereka berpikir bahwa masuk ke rumah sakit itu nggak gampang. Tapi saya memutuskan untuk resign. Kenapa teman-teman? Lagi-lagi tentang impian masa depan saya. Karena menurut saya banyak hal yang saya tidak dapatkan di perawat, ternyata saya bisa dapatin semuanya di Prudential. So teman-teman yang hari ini udah berada di bisnis Prudential harus bersyukur ya. Kasih plus dong buat Prudential. Ini bro saya ya, teman-teman lama ya. Bro, apa dulu kita bro? PPM ya, sama Pak Joni senior saya kayaknya. Jadi sebenarnya saya mesti ngulang lagi nih teman-teman. Tapi it's okay, nggak apa, materinya udah bisa. Nah, ya. Boleh dipotong-potong ya, boleh dipotong-potong. Karena malam ini kita bukan mau dengar motivasi, bukan ya? Ya, kita mau banyak tahu gimana caranya kembangin tim. Tapi katanya ada yang belum dengar sharing saya, jadi yaudahlah sedikit aja. Kemarin yang udah GBOP katakan yang ikut GBOP di Surabaya. GBOP di Gramedia Expo kemarin. Oh ada acara ya. Oh jadi ya. Oke. Tepuk tangan dong teman-teman buat operator ya. Dulu sih bro ya suruh jadi leader malah jadi operator. Udah sambil jalan deh gitu ya. Dulu saya masuk ke Prudential juga bukan karena tujuan dari pikiran gitu ya. Oh cari bisnis, enggak teman-teman ya. Semuanya karena kebetulan ya. Oke. 2005 saya masuk ke Surabaya. 2005 saya masuk ke Surabaya. Nah kalau ini perjalanan kampung saya di Pontianak ini. Jadi dari Pontianak masih 8 jam lagi ke kampung saya. Jadi kalau saya ini orang kampung ya benar-benar orang kampung teman-teman. Saya malam sampai hari ini mobil belum masuk kampung saya. Nah bisa bayangin ya. 2005 saya memutuskan untuk kuliah ke Jawa ya. Nyampe di Surabaya rencananya mau kuliah bahasa Inggris, tapi singkat cerita gara-gara faktor gitu ya, uang saku dari orang tua gak cukup. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak kuliah pada saat itu 2005. Saya berpikir harus kursus dulu biar agak pinter dikit sambil kerja gitu ya. Ternyata saya ketemu sama om saya, terus saya disuruh kuliah perawat. Jadi masuk perawat itu bukan passion saya awalnya, bukan kemauan saya. Saya cuma ikuti apa kata om saya karena sama om saya itu dijadikan untuk dikuliahin. Orang tua nggak mampu kuliahin, om saya janjikan untuk kuliahin. Jadi ya udahlah ikut, gara-gara duit saya ikut omongan dia. Masuk ke perawat juga ikut tes-tesan tapi sebenarnya nggak lolos.
Karena saya basically bukan anak IPA, saya SMK ya, tapi yaudah masuk perawat gara-gara om saya juga akhirnya saya keterima perawat. 2008 lulus teman-teman, 2008 lulus, 3 tahun ada di Jawa ya. Ya bahasa Jawanya belum seberapa lancar. 2008 lulus saya udah mulai ngelamar kemana-mana, Surabaya, Malang, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto. Saya simpenin semua rumah sakit lamaran kerja saya. Dengan cerita saya sempat kerja di RSI Jemur Sari depan sini selama 2 minggu. Waktu itu dikasih gaji 1.200.000 percobaan 3 bulan. Menurut saya gaji segitu tahun 2008 itu lumayan gede. Karena teman-teman saya itu yang di puskesmas dapat kerjaan itu gajinya 300, 400, 500. 1.200.000 percobaan itu gede nggak kira-kira? Menurut saya lumayan gede. Tapi 2 minggu aja saya bertahan di RSI Jemur Sari. Karena dapat iming-iming bekerja di rumah sakit umum daerah, yang sebagian orang berpikir bahwa kalau kita kerja di swasta kurang punya jaminan untuk masa depan kita. Tapi kalau kita bekerja di rumah sakit negeri, kemungkinan ke depan akan bisa jadi PNS. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Gresik, rumah sakit umum daerah Kabupaten Gresik, dengan gaji berapa? 300.000 dulu pertamanya. 2.100.000 berbanding 300. Saya tulis 700 biar nggak kelihatan kecil banget. Itu bulan keempat saya dapat 700 itu. Ayo, berapa banyak orang-orang di luar sana yang pola pikirnya seperti saya? Baik sekali ya, gara-gara cari nyaman, cari amannya ke depan sana ya. Akhirnya nggak melihat berapa yang kita dapetin, tapi pokoknya aman. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Gresik dan gaji 300.000. Anak perantau, lulusan perawat, gaji 300.000. Kira-kira cukup? Cukup? Nggak cukup. Akhirnya saya masih sempat minta sama orang tua. Mak, saya bilang mama ya orang Kalimantan mama. Mak, saya bilang kirimlah, saya bilang itu nggak cukup, masih 300.000, saya bilang gitu. Berapa? Mama saya bilang 300.000, saya bilang. Udahlah nggak apa-apa, disyukurin aja. Ya udah nggak apa-apa. Orang tua juga support ya karena rumah sakit negeri gitu kan. Akhirnya masih dibantu selama 3 bulan. Bulan keempat income saya naik 700.000. Saya mau minta lagi sama orang tua nggak enak. Mau telepon lagi mak minta kiriman nggak enak karena income saya udah naik 700.000. Mau nggak mau teman-teman, mau nggak mau saya cukup-cukupin. Nah menurut teman-teman, gaji 700.000, hidup di Gresik begitu mahal, bahkan bisa dibilang lebih mahal daripada Surabaya. Cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. 300.000 itu harga kos saya. Berarti sisa 400 ya. Saya makan satu kali minimal 15-20.000. Kalau kita hitung 20.000 aja, 2 kali makan 40.000. 40.000 dikalikan 30 hari berapa? 1.200.000. Minus-minusnya dari mana? Nyeper sana sini. Betul sekali. Apa ceperan saya? Nih, ceperan saya. Ini ceperan saya. Ya, oke, gak usah lama-lama. Saya jadi perawat panggilan, teman-teman. Waktu itu usia masih 20 tahun. Saya harus cari ceperan dengan jadi perawat panggilan. Kenapa? Karena nggak bisa cukup dengan gaji segitu hidup di Jawa. Jam 7 pagi, kan di rumah sakit kan sip-sipan ya. Jam 7 pagi sampai jam 2, jam 2 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 7 pagi lagi. Itu pekerjaan saya di rumah sakit. Kalau giliran saya sip pagi, jam 7 sampai jam 2 saya kerja di rumah sakit. Jam 3 sampai jam 7 malam saya datangin pasien-pasien saya untuk lakukan yang namanya home care. Berapa kira-kira dapatnya? 50.000 kalau yang dekat. Kalau yang agak jauh, lukanya agak besar, butuhin perban cukup banyak, saya minta 100.000. Awal-awal kita karena masih perawat junior, banting harga dulu. Dibanding sama perawat senior kan biasanya kan mahal-mahal kan. Saya banting harga dulu. Gak apa-apa bu, 5.000, 50.000 gak apa-apa, 100.000 juga gak apa-apa. Yang penting lumayan. Adalah untung sedikit. Cukup gak kira-kira? Kalau 1
satu hari 50.000. Itu pun bukan setiap hari ada pasien. Kadang-kadang pasien kalau udah dengan kondisi lukanya yang udah agak lumayan baikan, saya datanginya 2 hari sekali. Kalau udah lumayan baikan lagi, saya datangi 3 hari sekali, 4 hari sekali, seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali. Kalau udah benar-benar bagus, sampai tumbuh kembali daging-dagingnya warna merah semua, baru saya tinggal. Kalau yang masih hijau-hijau begini, tiap hari mesti dedel-dedel begitu ya. Teman-teman, saya panggil teman-teman boleh? Boleh. Masih muda semua ya? Kondisi pada saat itu cukup membuat saya berpikir, kerja udah maksimal, pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, tapi hanya bertahan untuk biaya hidup saja di Gresik. Nggak cukup dengan itu, saya jadi kurir ya, saya jadi kurir darah. Saya kepencet kah bro? Yang mana nih kepencet? Oh, nggak cukup jadi peran panggilan, saya jadi kurir teman-teman. Udah pulang ke rumah ya, jam 7 malam, jam 8 malam pulang ke rumah, mandi gitu ya. Habis itu saya telepon lagi nanti ke rumah sakit. Halo mbak, halo mas gitu ya, di rumah sakit ya. Di rumah sakit ada nggak pasien-pasien yang butuh transfusi darah? Ada, mereka bilang ya. Ya udah, malam ini butuh berapa bag? Saya bilang begitu. 10 kayaknya deh, dia bilang gitu kan. Ya udah mbak, saya berangkat, saya bilang begitu. 1 kali berangkat, kalau butuh darahnya ke PMI Surabaya, saya diupah 100.000. Kalau PMI Gresik 50.000. Tapi jarang sekali yang di Gresik. Kenapa? Karena stoknya sedikit. Jadi saya mesti ke Surabaya. Seperti itu setiap hari, kurang lebih setiap hari. Kenapa? Karena ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi apakah cukup? Bapak Ibu, teman-teman, cukup nggak kira-kira? Cukup, lumayan, bisa nongkrong, duitnya bisa dipakai ngopi, bisa dipakai pacaran, cukup kan? Tapi seminggu sekali ya, seminggu sekali aja keluar sama pacar ya. Nah, saya berpikir keras bagaimana cara merubah hidup. Tapi tidak menemukan jawabannya. Kenapa? Salah satunya dari cara berpikir saya yang salah. Betul nggak? Cara berpikir saya yang salah itu dipengaruhi oleh dengan siapa saya bergaul, dengan siapa saya berkumpul, dengan siapa saya belajar. Betul nggak? Saya komunitasnya komunitas pegawai, komunitas perawat. Sehingga apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka pikirkan itu jadi pola pikir saya, betul? Mereka bilang, udahlah dek, nggak usah aneh-aneh. Kamu udah lumayan ngoyo loh kerja. Udah sabar aja, insya Allah ya. Mudah-mudahan, amin-amin, kamu besok diangkat jadi pegawai negeri. Saya tunggu, enggak juga ada kabar gitu ya. Kapan diangkat? Lagi-lagi saya bilang, kenapa saya tidak berani memutuskan untuk berpikir atau meloncat dari pola pikir yang biasa saya pikirkan? Maksudnya, kenapa saya nggak berani keluar daripada zona pegawai itu? Lagi-lagi karena saya tidak berkumpul sama orang-orang di luar sana. Sehingga pola pikir saya itu ditentukan oleh dengan siapa saya bergaul. So hari ini teman-teman, pilih-pilih dengan siapa Anda bergaul. Sama di Prudential juga begitu. Kumpul mau sama agent gagal atau sama agent sukses? Mau kumpul sama leader sukses atau mau kumpul sama leader gagal? Hati-hati apa yang diomongin sama mereka. Walaupun Anda pikir nggak mungkin, kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama itu jadi pola pikir Anda juga. Kalau ada teman-teman yang sifatnya negatif gitu ya, udah, selama Anda tidak berani untuk ngasih saran sama mereka, ngasih saran sama dia, mending tinggalin aja. Karena ibarat listrik gitu ya, kalau tegangan Anda tinggi mungkin dianya yang bisa hidup juga. Nah, tapi kok baterai Anda lowbat gitu ya, orang ini ikut-ikut bikin down, lama-lama Anda juga sama teman-teman. Jadi 2009 setahun berjalan begitu hidup saya. Akhirnya di akhir tahun saya sempat cari komunitas baru. Saya kumpul sama teman-teman band. Nah dari situlah saya punya gambaran baru. Sempat jadi anak band juga sih. Jadi teman saya si basis bilang, Roy,
aku lihat kamu nih pekerja keras, dia bilang, sampai latihan aja susah datang. Ya, saya bilang, lu mah udah enak, saya bilang gitu, udah punya kos-kosan, udah punya studio musik. Saya bilang perantau, hidup di Gresik ya begini nih, kalau nggak cari kerjaan yang bener-bener dapetin uang yang banyak ya nggak bisa hidup, saya bilang gitu. Dia bilang begini, simpel aja dia bilang gitu. Lu tuh salah, dia bilang. Di mana-mana kalau lu mau kaya, nggak bisa jadi pegawai, dia bilang. Nggak bisa jadi karyawan. Lu mesti bisnis kayak gua. Dia punya kos-kosan, dia punya studio musik, dia punya privat musik. Saya bilang begini, kan lu punya modal, nah gua, saya bilang nggak ada modal. Ya sambillah kumpulin, dia bilang, gitu kan. Beberapa bulan kemudian teman ini tiba-tiba ketemu sama saya dalam kondisi lagi kumpulin teman-teman anak-anak band juga di kos-kosan. Jadi kos-kosan saya itu di atas kos-kosan, di bawahnya studio musik. Saya pulang kerja, saya lihat dia lagi kumpulin teman-teman di bawah. Dia bilang, si Roy datang sini, dia bilang gitu. Ada apa mas? Dia bilang gitu. Lu kan katanya mau bisnis, nih bisnis tanpa modal. Gitu. Ini tanda tangan aja aplikasi agent. Teman-teman, siapa yang diantara teman-teman yang nggak pernah kenal sama Prudential? Saking kolotnya saya nggak tahu Prudential itu apa. Karena lulus kuliah gitu kan, langsung kerja. Di kos-kosan TV juga nggak ada, sibuk kerja mulu. Jadi Prudential saya nggak tahu, asuransi nggak tahu Prudential itu apa. Dia bilang begini, udah ikut aja. Karena saya ini orangnya gampang dipengaruhi, apalagi teman-teman baik semua gitu kan. Saya nanya nih sama ada 8 orang lagi kumpul, lo ikut? Saya bilang gitu. Aku melok gitu. Melok. Nah, lu melok gak? Dia bilang gitu kan. Yus lah melok, apa sih? Melok lah tadi sebantahnya, apa sih? Jadi ikut-ikutan doang sebenarnya. Betul nggak teman-teman? Ya, akhirnya singkat cerita saya ikut datang ke Surabaya ikut acara BOP. Kebetulan yang BOP itu Pak Erik. Pak Erik itu waktu itu masih usia 23 tahun. Ya. Saya usia 21, udah masuk ulang tahun ke 21 ya. Di bawah sebelum acara BOP itu kan kadang-kadang kita masih nongkrong di bawah gitu kan. Si perekrut saya itu bilang begini, bersama orang-orang 8 orang di antara teman-teman band saya tadi yang ikut acara BOP. Lu lihat nggak itu yang di dalam kantor yang pakai baju putih? Saya ingat ya dulu Erik itu suka pakai hem putih eksekutif, gitu ya. Celana panjang, pokoknya rambutnya masih jeprak-jeprak ke atas gitu ya. Lu lihat orang yang dalam itu namanya Erik Agustinus, masih muda. Yang mobil depan warna merah itu mobilnya dia udah kaya sih, dia bilang begitu. Secara saya diperkenalkan dengan cara seperti itu, sehingga saya agak sedikit respect, agak sedikit apa ya istilahnya, sama Pak Erik itu agak sedikit kagum gitu ya. Akhirnya saya naik ke atas, sampai di atas ternyata orang yang datang itu cuma sekitar 20-30 orang BOP di kantor. Saya duduknya di paling pojok sana sama teman saya. Sumpah teman-teman ya, saya nggak paham sama sekali apa yang diomongin di depan. Mohon maaf, Pak Erik itu gagap. Dulunya gagap. Kalau ngomong orang gagap itu kan cepet banget ya, supaya nggak kelihatan gagap dia ngomong cepet banget. Dia tunjukin slide BOP itu sampai komisi-komisi saya nggak paham. Serius. Yang terakhir agak pelan itu di sesi terakhir. Teman-teman bilang, saya bilang udah 3 tahun di Prudential, dia bilang kan. Saya masih usia 23 tahun, ini PPH terakhir saya. Dia tunjukin income-nya 18 juta per bulan. Saya bilang sama teman saya di samping, rodok miso titik. Jambret, dia bilang kan. Orang kayak gitu aja bisa ganteng. Lulusan SMA. Kamu soal dewi KI. Saya bilang begitu. Spontan aja sama teman-teman saya. Jadi udahlah mulai ada semangat tuh. Kalau ditanya semangat pagi, jawabnya pagi. Pada saat itu walaupun pelongok pagi, kok malam kok pagi dia tetap kan? Pagi. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Itu jadi bahan bercandaan buat teman-teman 8 orang tadi. Semangat pagi bro. Apa kabar bro? Luar biasa, dahsyat. Yes, kita janjian pasta. Orang makan.
tanpa mikirin komisi. Saya cuma bilang jambret wong ngono iso gitu ya. Awak dhewe gak iso, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ikut pastar. Orang 8 ikut berangkat. Dari Gresik itu kita sepeda motoran 4. Satu sepeda motor bawa orang 2. Ya, boncengan, cowok semua, anak band semua. Bahkan yang luar biasa itu, ya kok dengar cerita saya kadang-kadang iya ya. Saya itu punya teman band di Gresik itu banyak sekali. Teman-teman tahu band power metal? Ya, band rock power metal ya. Basisnya si Baba Blungki itu salah satu teman pastor saya hari itu. Kan banyak tuh anak-anak musisi yang udah sukses di Jakarta dari Gresik kan. Nah, termasuk si Baba Blungki. Berangkat pastor 8 orang hari pertama. Hari kedua tinggal 4 orang. Hari ketiga tinggal 3 orang, termasuk si Baba Blungki itu masih bertahan. Saya lihat gila, kok pada motol-motol sendiri gitu ya. Dengar istilahnya dulu tuh apa, muntaber ya, mundur. Ikut pastor sampai selesai. Akhirnya dari 3 orang yang tersisa ikut pastor, saya tanya, lu daftar AJI nggak? Satu pun nggak ada daftar AJI. Cuman saya sendiri yang daftar AJI. Udah lulus AJI, nah luar biasa teman-teman ya. Biasanya kalau ketemu gimana semangat pagi jawabnya? Pagi gitu kan? Saya jadi agak minder. Kenapa? Karena awal-awalnya semangat, pastor dari 8 orang ke 4 orang ke 3 orang, tinggal 1 orang sendiri. Kalau teman-teman gojlokin saya, bro, Prudential, semangat pagi, tinggal sendirian. Wah, lu nggak hopeng lu istilah itu kan? Gua dijerumusin di Prudential, luar biasa teman-teman. Cobaan waktu itu mau maju nggak? Padahal saya ikut-ikutan kan. Ingat cerita, ya udah lulus AJI, tinggal saya berdua sama perekrut saya, namanya Luhur. Itu basis juga dia, saya bilang nggak pemilik kos. Berdua berangkat entry berdua, gitu ya. Meeting diundang ke Surabaya berdua dari Gresik loh, teman-teman bayangin ya. Dulu waktu zaman Jalan Margomulyo itu masih jelek-jeleknya. Masih parah-parahnya begini-begini, gelombang-gelombang ini ya. 1 jam, 1 jam setengah itu dari Gresik. Macetnya minta ampun ya. Teman-teman tahu nggak? Jalan 3 bulan saya di Prudential. Si Luhur ini bilang begini, aku nggak ikut Roy hari ini entry, bilang gitu. Oh ya wis mas, aku tak bedal dewe, bilang kan. Berangkat sendiri. Pelan-pelan saya berangkat. Kenapa? Karena sepeda motor saya jujur mogok-mogokan. Kenapa? Karena saya mesti nebeng sama teman, karena daripada mogok bawa sepeda motor sendiri mending nebeng gitu kan. Nah, karena si Luhur ini hari itu nggak ikut meeting, saya nggak mau bawa sepeda motor sendiri. Pelan-pelan saya dari Gresik ke Surabaya. Minggu kedua dia mulai agak aneh teman-teman. Mas, ayo ke meeting, saya bilang begitu. Disuruh lu sama Pak Erik. Kak wes konaya, aku repot gitu ya. Minggu ketiga tak lunggu gitu teman-teman. Aslinya sing genai mas, saya bilang gitu kan. Yang ngajak siapa, yang aktif siapa, saya bilang gitu kan. Dia bilang begini teman-teman. Aku kayaknya gak lanjut Indonesia. Loh, saya bilang gitu. Itu passion gue, dia bilang. Impianku tetap mau jadi anak band, dia bilang gitu. Serius teman-teman. Kalau Anda jadi saya, hancur berkeping-keping. Ayo, lanjut apa enggak kira-kira? Lanjut apa enggak? Orang 8 loh. Ya kan? Orang 8 tinggal sendirian. Perekrut juga ikut-ikutan gila. Lanjut apa enggak kira-kira? Serius dari Gresik loh. Pakai sepeda motor buntut loh. Serius teman-teman ya. Jadi lanjut enggak. Untungnya, nah sedikit nanti teman-teman boleh aplikasikan kepada agent-agent Anda. Untungnya jarak antara bulan pertama sampai bulan ketiga itu saya ikut acara goal setting. Ikut acara goal setting di Trawas. Di Trawas ikut acara goal setting, di situ disuruh bikin goal. Seumur umur nggak pernah bikin goal, di acara goal setting disuruh bikin goal. Mau tahun ini apa, tahun berikutnya apa, tahun berikutnya apa, tahun berikutnya apa. Nggak pakai mikir, tulis aja apa yang saya pikirkan pada saat itu jadi impian saya. Ganti sepeda motor buntut tahun pertama. Ganti sepeda motor buntut. Di tahun pertama 2010 saya kepengen ganti sepeda motor. 2011 saya tulis, saya gambar berangkatin orang tua haji.
Tahun ketiga beli mobil. Mobilnya mobil jazz warna putih. Tahun keempat rumah, tahun kelima merit 2015. Saya masih ingat 2015 merit. Nah, saya ini 14-an. Saya kasih tahu teman-teman ya. Nah, ketika saya bikin goal gitu ya, saya disuruh maju ke depan begini, suruh mengafirmasi, suruh memproklamirkan goal saya apa. Jujur saya berdek, saya nangis di depan ketika saya bercerita tentang goal saya yang kedua, berangkatin haji orang tua saya. Saya nangis di depan, kenapa? Saya ingat orang tua saya ingat terutama papa saya. Papa saya itu orangnya galak. Tapi 2009 papa saya kena serangan jantung. Saya tahun 2009 sempat pulang ke Kalimantan, 11 hari nggak kerja di rumah sakit. Saya merawatin dia di rumah sakit, di ICU 11 hari. Diagnosa dokter penyakit jantung koroner. Saya terngiang-ngiang sama papa saya, ya Tuhan, mudah-mudahan aja dikasih panjang umur. Karena secara orang medis tahu kalau PJK itu biasanya umurnya nggak panjang gitu loh. Biasanya kan kita prediksi sendiri kan. Saya tulis berangkatin haji orang tua, disuruh cerita kenapa kok mau berangkatin haji orang tua gitu kan. Saya ingat yang speaker waktu itu Pak Judi Sentosa, SB 16. Kan kita dari keluarga besar, Rusmat Bungtung ya. Saya ingat Pak Judi yang nggak sama saya. Saya bercucuran air mata, saya ngomong di depan, kok saya pengen berangkatin haji orang tua. Kenapa? Ketika tanya kenapa Pak, saya jawab nangis terus. Habis acara saya dipanggil sama Pak Erik. Kenapa? Dia bilang gitu. Kamu ngapain bapakku, dia bilang gitu. Emang kamu goalmu apa? Ya ini goal yang paling utama. Dia bilang begini, kamu harus sukses di Indonesia. Kalau kamu pengen berangkatin haji orang tuamu, kamu harus sukses di Indonesia. Karena di tempat pekerjaanmu yang lama nggak bakal bisa berangkatin haji. Gitu doang dia ngomongnya. Terus saya dipanggil lagi sama Dokter Ivan. Dimantepin lagi kan? Dia tanya begini, Dokter Ivan, kamu udah berapa lama di rumah sakit? Ya saya udah bilang, saya udah 2 tahun saya bilang gitu di rumah sakit. Kamu mau nggak fokus di Prudential? Ditawarin fokus teman-teman. Baru join, income belum ada, closing kan belum ada. Dia bilang, mau nggak berani kamu fokus di Prudential? Ya nanti aduh saya bilang gitu. Kalau kamu stay di rumah sakit, bilang emang kamu bisa jadi apa? Pertanyaan sepele tapi nusuk. Kalau kamu bertahan di rumah sakit, kamu bakal jadi apa besok? Lah, ya sepele toh. Tapi kayak uang ditusuk gitu kan? Iya ya. Jadi apa ya? Jawabannya jadi apa kira-kira teman? Ya jadi perawat lah, mau jadi apa lagi? Mungkin nggak dia bilang jadi kepala rumah sakit? Nggak mungkin dong saya bilang begitu. Roy, tak kasih tahu ya, kalau kamu mau kaya, kamu nggak bisa jadi pegawai, kamu nggak bisa jadi perawat. Karena kamu bertahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kamu nggak bakal jadi kepala rumah sakit. Statusmu cuman perawat. Dia bilang, aku aja dokter, keluar dari rumah sakit. Keluar, nggak jadi dokter. Maksudnya, kita nggak kerja di rumah sakit. Kerjanya di Prudential. Kalau kamu mau kaya, kamu fokus di Prudential, kamu full time di Prudential. Kalau kamu besok udah kaya, kamu bisa bikin klinik sendiri, bisa bikin rumah sakit sendiri, nanti pekerjakan perawat dan dokter di luar sana untuk bekerja di rumah sakit. Gitu doang dia bilang, pulang terngiang-ngiang nggak teman-teman? Terlebih leader saya yang bilang kerja untuk bagian orang tua. Itu namanya apa? Hot button. Leader saya cepat banget menemukan hot button saya. Jadi ketika anak 8 mengundurkan diri, ketika perekrut saya juga mengundurkan diri, tetap jalan nggak? Jalan, wong leader tiap hari telepon. Di mana? Iya bro, gue bilang, Rek, lanjut gak yo? Luhur, berhenti ya bilang. Ingat, Erik yang bilang gini loh, ingat lo ya, kalau kamu di rumah sakit, kamu gak bisa bagi orang tuamu. Udah rame, gak bisa ngapa-ngapain, jalan. Ya udah awalnya saya prospek lah. Apa kata leader saya disuruh sukses, suruh ikut omongannya dia, suruh ikut sistem. Saya tuh nggak pinter, jujur aja nggak pinter. Tapi saya nurut orangnya. Ya udah prospek awal-awal. Teman-teman tahu siapa yang saya prospek? Kata leader, kata Farid, gitu ya.
ring 1 itu paling gampang di prospek, betul nggak? Keluarga, teman, tetangga. Keluarga ya nggak banyak itu sih. Akhirnya saya garap teman-teman. Teman-teman yang mana? Teman-teman kuliah dulu sih misalkan. Wah, datang ke puskesmas. Bro, ono produk baru. Kok nawari MLM kali ya? Bukan, Prudential. Asuransi. Pertama kali prospek ketika ditanya asuransi, nggak bener ya? Nggak bisa jawab kan? Akhirnya konsultasi sama leader. Kalau ada orang bilang asuransi, kamu bilang begini, oh kamu tahunya asuransi ya? Itu kata leader saya. Sampai hari ini saya praktekin. Oh kamu tahunya asuransi ya? Prudential nggak cuma asuransi loh, ada rekening 3-in-1. Pernah tahu? Belum. Ya, boleh kasih infonya, ambil nggak masalah. Saya praktekin awal-awal. Prospek 1 alasan nggak punya duit, prospek 2 alasan masih banyak tanggungan, prospek 3, prospek 4 nggak closing. Balik sama leader bilang apa? Semangat. Tunjukkan bro, ya. Pertama kali saya nerimo, semangat, oh siap pak, ya. Prospek lagi, tolak lagi gitu kan. Balik mana leader, bro, tak closing bro. Semangat, hati mulai gak terima. Jambret ya. Tapi tepuk tangan dong buat leader akan masalah. Saya tidak mengevaluasi apa yang salah dalam prospek saya. Ternyata setelah saya konsultasi sama leader saya, dia ajak saya duduk, kok gak closing? Coba sih saya di prospek, gitu kan? Saya prospek. Api loh, jadi bagus loh dia bilang gitu. Kenapa nggak closing? Saya aku penasaran dia bilang gitu. Kamu ini prospek siapa? Teman-teman kan ring 1 dia bilang gitu kan. Sesuai ajaranmu bro, saya bilang gitu kan. Ring 1 teman-teman. Teman-temanmu kerja di mana? Rumah sakit, puskesmas, orang sing gulung kerja, saya bilang begitu. Dia udah mulai curiga. Terus dia tanya, income teman-temanmu berapa? Sing 500. Roy, bener aja Roy, gak closing dibilang gitu. Nah terus saya bilang gitu. Saya tanya sama dia, kalau kamu punya income 1 juta, aku nawarin asuransi tak suruh nabung 500. Nabung gak kamu? Ya enggak bro. Ya wes dia bilang gitu. Kamu salah market. Oh. Down nggak awal-awal? Down, tapi evaluasi. Tapi prospek lagi, apakah langsung closing? Sama aja, tetap aja banyak penolakan. Konsultasi sama leader jawabannya apa? Semangat bro, lanjutkan bro ya. Tapi memang nggak bisa ngelak kalau udah sama leader. Tetap aja udah bener-bener lama nggak diingetin gitu ya, galau gitu ya. Dia telepon saya, karena aktivitas kan, atau telepon aku bilang dia, iya bro, tahun bro, pilih nggak ya kan kasus aku nggak berangkat haji. Ada disentil ambek itu, aduh wis hati panas teman-teman, bener gak? Keluar lagi. Nah singkat cerita, saya udah mulai capek ya nggak closing ya. Akhirnya saya udah mulai upgrade market, prospek ke rumah sakit. Di rumah sakit itu teman-teman yang PNS top sih saya prospek. Sehingga PNS capek mulut, jawabannya apa? Gak ada duit. Sempat saya prospek saking udah belajarnya sama Erik ya, cara prospekmu udah bagus gitu kan. Ingat loh ya, terakhir dia bilang, terakhir kamu harus kasih tambahan begini omonganmu. Apa Erik bilang gitu kan? Pak, kalau bapak punya uang mau ambil kecil atau besar? Pasti orang-orang jawab besar dia bilang itu. Saya praktekin bener-bener jawab besar. Nah Pak, kalau yang besar kira-kira mau kan saya contohnya kan 2 juta kan. Nah dia bilang begini, kalau udah terakhir kalimat, dia bilang, kamu kasih tambahan begini, Pak, kok bapak pengen di covernya besar, mau yang nabung 1 juta atau 2 juta atau lebih, dia bilang kan, mau nabung 2 juta atau lebih, dia bilang begitu. Sambil kamu ngangguk-ngangguk kepala Roy, dia bilang begitu kan. Kalau gitu, kamu mau nabung 2 juta atau lebih, ini ke teman saya sendiri yang kerja di puskesmas, income-nya 700.000. Saya bilang, bagus gak rekeningnya? Bagus, dia bilang begitu. Kalau kamu punya uang, kira-kira kamu mau pengen di cover kecil atau besar? Besar bro, punya duit bro, bilang gitu. Serius, muka saya juga serius kan, dia juga serius.
Nah, kok kamu mau nabung, kira-kira yang nggak ganggu keuanganmu, kamu mau nabungnya 2 juta atau lebih bro, saya bilang gitu. Spontan Pak saya dijudulin begini, nabung 2 juta udah semua ya. Serius teman-teman, nabung 2 juta udah semua gitu kan. Tapi nanti gajiku mepet 100 bilang gitu. Ya saya setuju zaman itu kan. Akhirnya saya udah agak sedikit berjanji dalam hati saya ya. Mari ini nggak tahu prospek mana orang masih magang sih begitu. Masih belum pegawai saya nggak mau prospek lagi. Akhirnya saya prospek orang-orang yang sudah jadi pegawai di rumah sakit. Tawarin ilmunya udah naik nih, tetap 2 juta atau lebih kan, tetap naik, upgrade terus ilmu saya kan. Akhirnya prospek 1, 2, 3 gitu kan, alasannya sama. Banyak cicilan, tanya suami dulu. Udah mulai saya belajar lagi sama Erik kan, sama leader-leader di SB3 waktu itu kan. Ya udah banyak sekali ilmu. Kok nggak closing? Tetap jawabannya apa? Semangat bro, gitu ya. Singkat cerita saya bilang sama Erik, Boyo, apa yang salah ya? Saya bilang, enggak, tenang aja bro. Dia selalu mencontohkan dirinya. Saya prospek orang 90, nggak closing. Orang 91 baru closing, bilang gitu kan. Selalu mencontohkan dirinya kan. Waduh, Kak Iso ngelak nih kok udah ditanya berapa kamu yang udah kamu prospek. Kak Iso ngelak. Akhirnya saya prospek dari ruangan saya sendiri, saya prospek lagi ke teman-teman yang lain di ruangan sebelah itu kan. Mereka awal-awalnya welcome karena saya ini terkenal banyak teman di rumah sakit. Ya, cepat akrab sama orang. Saya telepon ruangan sebelah, "Mbak, lagi ngapain?" Saya bilang gitu kan. Lagi saya ini mau belajar rekrut apa? Saya mau sharing lanjut ini. Rekrut ya? Saya cut aja ya ceritanya. Iya. Ya udah, nggak penting ya. Udah singkat cerita teman-teman, saya closing pertama kali itu jujur karena kasihan. Udah ke ruangan sebelah gitu ya, nggak closing, balik lagi ke ruangan saya. Ada teman saya satu ruangan, dia bilang begini, "Wajahmu kok kusut banget," dia bilang gitu kan. "Iya mas, prospek kan, closing." Dia bilang gini, "Sakno ya," dia bilang gitu kan. Saya bilang, "Kamu sih ngomong sakno gitu kan." Terus dia nanya begini, "Emang berapa sih paling minim asuransimu?" Dia bilang, "Agent baru," jawabannya berapa? 300 bu, 300 saya bilang. Yus lah, kayaknya anakku sing 300 sak muka closing. Dia bilang begitu teman-teman. Saya ini antara bahagia sama mangkel sama dia. Saya masuk kamar mandi, saya ganti baju saya di depan kaca. Saya baru ingat ini closing teman-teman kayak gitu. Saya buka saya, wah bahagianya luar biasa teman-teman. Closing pertama kali 300.000.